Ya, selamat pagi khususnya untuk anak kelas 6. Oke, di pagi hari ini kita akan kembali bertemu setelah sekian lama ya tidak bertemu. Oke, hari ini kita akan bertemu dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 6 ya. Pelajaran bahasa Inggris kelas 6 ya, semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Oke. Di pagi hari ini kita akan masuk pada materi yang pertama atau lesson 1 dengan materi yang akan kita pelajari sebentar. Oke. Aku harap semua sudah bisa siap ya. Sudah bisa siap. Oke, kita masuk di lesson 1. Oke, di lesson 1 ini, in this unit, we will study about holiday. Di pelajaran pertama ini kita akan belajar tentang liburan ya. Liburan itu dalam bahasa Inggris kita sebut dengan holiday. Okay. Lesson 1, I had a great holiday. Jadi anak-anak sekalian bisa lihat di bukunya masing-masing di lesson pertama, paling pertama ya, materi kita yang paling pertama ya di semester ganjil ini, di tahun ajaran yang baru ini. Oke, lesson yang pertama adalah I had a great holiday. Saya memiliki sebuah liburan yang mengesankan, bisa juga mengesankan, bisa juga a great itu luar biasa ya, bagus bisa ya. Oke, subtemanya adalah recount text. Recount text ya. Apa itu recount text? Oke, itu sebentar nanti akan Pak Guru jelaskan diisi dari pelajaran kita atau pertemuan pertama kita di pagi hari ini. Oke, tujuan di pelajaran kita di pagi hari ini khususnya di subtema 1, subtema 1 itu the first is menceritakan pengalamannya. Menceritakan pengalaman. Jadi tujuan dari pelajaran kita di pagi hari ini yang pertama adalah menceritakan pengalaman. Karena judul subtema kita di pagi hari ini adalah recount text. Makanya pelajaran yang akan kita baca tujuannya adalah untuk menceritakan pengalaman. Oke, yang kedua adalah merespon instruksi sangat sederhana secara verbal tentang kegiatan di hari libur. Merespon atau menanggapi, menjawabi instruksi sangat sederhana secara verbal, dengan kata-kata yang verbal. Verbal itu dengan cara ucapan tentang kegiatan di hari libur. Oke, yang ketiga adalah mengidentifikasi teks pemberitahuan. Mengidentifikasi teks pemberitahuan. Ya. Identifikasi itu seperti apa? Identifikasi itu ya. Identifikasi itu seperti ya, kita mencari, itu namanya identifikasi. Mencari, menemukan, mengumpul, mencatat informasi di sebuah tempat atau sebuah kejadian, tentang sebuah kejadian atau di lapangan lah gitu ya. Jadi identifikasi begitu, kita mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data-data atau hal-hal yang ada di sebuah lapangan atau di ya tempat kita berada gitu ya. Oke, kita masuk di definition of recount text. Pengertian dari recount text. Apa sebenarnya recount text itu? Ya. Recount text
is atau recount text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Masa lalu kita disebut dengan lampau. Itu waktu yang sudah lewat. Waktu yang sudah lewat. Jadi pengertian dari recount text itu adalah jenis teks yang isinya itu menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Itu namanya recount text. Recount text juga biasanya di dalamnya itu menceritakan tentang pengalaman seseorang. Itu recount text. Recount text itu secara umum itu bentuknya itu isinya tentang menceritakan pengalaman kita, pengalaman seseorang yang sudah terjadi. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi dan menghibur pembaca yang membaca tulisan ini. Bisa juga teks ini juga bertujuan untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca yang membaca tulisan ini. Jadi yang namanya recount teks ini itu teks yang menghibur. Jadi tidak untuk menyusahkan atau menyedihkan. Jadi isi dari recount teks ini jelas bahwa di sana tidak ada yang namanya tindakan-tindakan yang tidak terpuji lah. Pokoknya isi dari recount teks ini cerita pengalaman-pengalaman yang menarik gitu. Pengalaman-pengalaman yang menarik. Jadi tidak ada pertikaian di sana, tidak ada perkelahian. Jadi tindakan-tindakan kriminal tidak ada di dalam ya. Jadi isinya itu hanya berisi tentang pengalaman-pengalaman yang menarik, pengalaman-pengalaman yang menghibur para pembaca atau orang yang sedang membaca tulisan atau recount teks itu sendiri. Ya, oke. Jadi sekali lagi, guru tegaskan bahwa recount teks itu adalah sebuah teks cerita yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Kita lanjut. Ini Pak Guru sedikit memberikan satu contoh dari recount text sendiri. Recount text atau teks recount. Sini ada dua versi, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Inggrisnya lihat judul. Ya. Judul, the title of the recount text is Traveling Around the World. Jalan-jalan keliling dunia. Bisa lihat artinya di sebelah kanan. Jadi traveling around the world. Jalan-jalan keliling dunia. Derry saved his money and spent 2 months traveling around the world. He wrote his journey in his diary. Derry menabungkan uangnya dan menghabiskan 2 bulan berkeliling dunia. Dia menulis perjalanannya dalam buku hariannya. I spent a week in New York and then flew to London and enjoyed several weeks in Europe. Saya menghabiskan 1 minggu di New York dan kemudian terbang ke London dan menikmati beberapa minggu di Eropa. When I had seen the sights in Europe, I took a train to Istanbul and visited many places in Asia. Ketika saya melihat pemandangan di Eropa, saya naik kereta api ke Istanbul dan mengunjungi banyak tempat di Asia. First, I flew from his home in Mexico City to New York City. Pertama saya terbang dari rumahnya
di Mexico City ke New York City. I went to South America and finally back home to Indonesia. Setelah melalui Asia, saya pergi ke Amerika Selatan dan akhirnya pulang ke Indonesia. Derry felt tired, but he was very excited and wanted to travel again. Derry merasa lelah, tapi dia sangat senang dan ingin melakukan perjalanan lagi. Ya, anak-anak bisa baca sendiri di rumah. Di sini sebelah kanannya Pak Guru sudah siapkan versi terjemahannya, dan di sebelah kiri ini versi bahasa Inggrisnya. Ya, di sini Pak Guru tunjukkan itu yang namanya recount text. Recount text. Ini namanya recount text yang sederhana, short recount text. Jadi ini cerita sebuah pengalaman seseorang yang sangat pendek ya, sangat pendek. Ini contohnya kayak begitu ya. Jadi tidak ada pertikaian di dalam, tetapi menceritakan pengalaman yang menarik, yang menghibur para pembaca atau kita yang sedang membaca dari teks ini. Ya. Di sini kita masuk ke poin yang kedua, yaitu merespon instruksi sangat sederhana secara verbal tentang kegiatan di hari libur. Ya, merespon instruksi sangat sederhana. Bagaimana kita menanggapi seseorang ketika dia menanyakan liburan kita? Jadi secara verbal itu dengan kata-kata, secara verbal dengan kata-kata. Jadi menanggapinya atau meresponnya dengan kata-kata. Bukan dengan tindakan atau perbuatan, tetapi dengan kata-kata. Ini kita disuruh untuk merespon ini di sekitar tentang kegiatan di hari libur. Di hari libur. Kita bisa lihat contoh di sini. Oke. Ini ada percakapan antara dua orang ya, ada dua orang. Supaya tidak bingung, Pak Guru sudah memberikan nomor-nomor dari setiap percakapan ini. Percakapan yang pertama, dia katakan demikian. Hi Sheta, how was your holiday? Halo Sheta, bagaimana liburanmu? Oke. Di bawahnya, it was awesome. How was your holiday, Nurul? Was it great? Di sana dia memberikan instruksi, yang di atas dia memberikan, Nurul memberikan instruksi kepada si Sheta. Ya, kepada si Sheta. Hai Sheta, what's your holiday? Ya, Nurul bertanya kepada Sheta. Hai Sheta, bagaimana liburanmu? Bagaimana liburanmu? Oke, kita lanjut. Minta maaf ya. Kita lanjut. Ya, jadi instruksinya itu yang kita mau merespon instruksi. Nama instruksi itu seperti ini. Petunjuk, arahan. Bisa juga dalam hal ini kita sebut dengan pertanyaan. Jadi instruksi yang dikatakan oleh si Nurul, lihat. Hai Seta, how was your holiday? Halo Seta, bagaimana liburanmu? Kalau ada pertanyaan seperti begini, otomatis kita harus merespon atau menjawab. Cara meresponnya itu bagaimana? Seperti yang ditunjukkan oleh si Nurul di bawah. Dia bilang, it was awesome. It was awesome. Wow, liburan tuh menyenangkan. How was your holiday, Nurul? Ya, dia memberikan instruksi kembali kepada si Nurul. Kita memberikan kembali pertanyaannya tentang liburannya si Nurul. How was your holiday, Nurul? Bagaimana liburanmu, Nurul? Was it great? Apakah itu luar biasa? Apakah itu bagus? Apakah liburannya luar biasa? Di sini si Seta memberikan
jawaban sekaligus memberikan instruksi atau pertanyaan balik kepada si Nurul. Lalu si Nurul kembali menjawab kepada si Seta ini, not really, I had a tiring holiday. Not really, I had a tiring holiday. Oh, sungguh tidak luar biasa atau sungguh tidak bagus. I had a tiring holiday. Saya memiliki liburan yang melelahkan. Tiring, melelahkan. I had a tiring holiday. Jadi di sini kita belajar bagaimana cara kita memberikan instruksi atau pertanyaan dan bagaimana cara kita merespon atau menanggapi pertanyaan seseorang ketika kita ditanya seputar hari libur, ya, seputar kegiatan di hari libur. Jadi di sini Pak Guru tunjukkan bagaimana dua orang ini memberikan instruksi sekaligus merespon atau menanggapi pertanyaan mereka masing-masing, ya. Nomor satu itu disebut dengan instruksi atau pertanyaan. Hi Seta, what's your holiday? How was your holiday? I'm sorry. Hi Seta, how was your holiday? Ini namanya instruksi atau pertanyaan. Bentuk cara menanggapinya seperti apa? Itu seperti yang nomor 2 di bawah. It was awesome. Kita menjawab, namanya merespon, itu artinya menanggapi atau menjawab instruksi tersebut atau menjawab pertanyaan tersebut. It was awesome. Ya, liburan itu menyenangkan. How was your holiday, Nurul? Bagaimana dengan liburan Nurul? Ya, ini kembali. How was your holiday? Ini kembali ke instruksi lagi, pertanyaan lagi. Yang ditanyakan oleh Seta kepada si Nurul. Was it great? Instruksi lagi. Apakah itu luar biasa? Apakah liburan itu luar biasa? Apakah liburan itu bagus? Di sini nomor 3-nya. Ini yang namanya merespon. Cara responnya gitu, not really, I had a tiring holiday. Di sini liburannya yang dianggap oleh dia itu sangat melelahkan, ya. Jadi makanya dia jawab dia merespon dengan not really, oh sungguh tidak luar biasa, atau not really, sungguh tidak baik, sungguh tidak bagus. I had a tiring holiday. Saya memiliki liburan yang melelahkan. Ya, jadi di sini Pak Guru hanya menunjukkan bagaimana cara memberikan instruksi tentang hari libur dan bagaimana cara kita merespon atau menanggapi instruksi seseorang tentang hari libur itu sendiri. Bisa ya? Oke, kita masuk ke materi berikut. Ya. Di sini Pak Guru sedikit memberikan vocabulary atau kosakata yang berkaitan dengan hari libur, ya. Kata-kata ini yang biasanya kita temukan atau kita mau pakai ketika kita berbicara seputar tentang hari libur atau holiday. Kata-kata ini biasanya dipakai. Ya, yang pertama biasanya family. Oke, di sini Pak Guru memberikan ada yang namanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya, ya. Atau kata bahasa Inggris dan artinya langsung. Di sini ada family, keluarga. Sofa, wearing, berpakaian. Car, mobil. Holding, memegang. Umbrella, payung. Fun, menyenangkan. Visitor, pengunjung. Holiday, liburan. School, sekolah. Tiring, lelah. Museum, boring, membosankan. Train, kereta api. Awesome, menakjubkan. Fun holiday, liburan yang menyenangkan. Great, luar biasa atau menyenangkan, bisa. Tiring holiday, liburan yang melelahkan. Oke, bye. Great holiday, liburan yang luar biasa. Scrub, menyikat. Wash, mencuci. Dust, mengebas. Ini khusus untuk debu, ya. Boleh kita mau misalnya mengebas debu di sofa, mengebas debu di tempat tidur, ya. Tree, pohon. Climb, memanjat, ya. Jadi kata-kata ini atau kosakata ini nanti akan kita temui dan akan kita gunakan dalam pelajaran selanjutnya yang berkaitan dengan holiday. Jadi harus dihafal, ya. Ini penting. Kata ini penting.
Jadi family, keluarga, sofa, wedding, berpakaian, car, mobil, dan seterusnya. Kalau bisa dihafal ya. Karena materi-materi selanjutnya atau tugas-tugas yang akan Pak Guru kasih sebentar itu berkaitan dengan kosakata ini. Oke. Ini materi kita pada pagi hari ini. Ya, sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatian dan selamat pagi. Untuk lembar kerja siswanya atau tugasnya atau pertanyaannya nanti Pak Guru share lewat WA saja ya. Nanti Pak Guru kirim. Oke, bye bye.